Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anara quluba 'ibadihi al-muttaqin bi nuri kitabihi al-mubin wa ja'ala al-Qur'ana shifaa'an lima fi suduri wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin النبي العربي الأمين الذي فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم البعث والنشور وعلى آله الطيبين الأطهار وأصحابه الهادين الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد فاللهم افتح علينا الفتح وأنت خير الفاتحين. والهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا وسدد يا إلهي خطانا وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية من البداية إلى النهاية إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير آمين يا رب العالمين. Yang saya muliakan segenap pengurus DKM Masjid Al-Barakah serta para asatidzah, para hujaj, hadirin hadirat sekalian. Alhamdulillah pada malam ke-18 ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan satu kenikmatan yang sangat besar, yakni nikmat dalam beribadah kepada Allah taala. Hadirin hadirat yang saya muliakan, di mana pada kesempatan ceramah di malam ke-18 ini saya ingin menyampaikan materi tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yang bermakna malam qadar. Untuk memahaminya dengan baik, tentu yang pertama kita kembali kepada makna etimologi kebahasaan dari lafaz Lailatul Qadar ini. Yakni yang pertama lailah. Kita paham makna lailah ini artinya malam. Berarti Lailatul Qadar itu tak mungkin terjadi di siang. Kemudian Qadar ini setidaknya ada punya 3 makna. Qadar yang dipakai di dalam Al-Quran ada memiliki 3 makna. Makna yang pertama, qadar yaqdiru bisa bermakna memuliakan. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Dan mereka tidak benar-benar memuliakan Allah. Ini dalam Al-Quran Allah firmankan demikian. Jadi qadaru fi'il madhi nyambung dengan mau jamaah mamdiun bi dhammi, di mana maknanya qadaru artinya memuliakan. Jadi qadara yaqdiru makna pertama adalah kemuliaan. Makna yang kedua, qadar bisa bermakna penetapan, pengaturan. Seperti dalam surah An-Dukhan ayat 3 dan ayat keempat, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Nah, ini ya. Ini disebutkan malam tersebut malam penetapan, malam pengaturan, sehingga apabila didapati kemuliaan malam tersebut, maka itu hamba pada masa depannya akan memperoleh bimbingan Allah Subhanahu wa taala sampai terbit fajar kehidupannya yang baru. Ini makna kedua. Sekarang makna ketiga, qadar bisa bermakna sempit. Allahu yabsutu rizqan liman yasha'u wa yaqdir. Nah, ini qadara yaqdiru maknanya menyempitkan. Allah yang melapangkan rezeki hambanya dan yang juga menyempitkan. Jadi qadar bisa bermakna sempit. Kenapa disebut sempit? Karena hadirin ya, kita ulas ke dalam surah Al-Qadar di sini.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya. Jadi dhamir di sini ya, anzalnahu, ini dhamir disebut kata ganti. Ghaib ya. Ada mutakallim, mukhatab, ghaib. Jadi ini dhamir sepakat ulama kembalinya kepada Al-Qur'an. Sesungguhnya kami telah menurunkan apaan? Di sini Al-Qur'an. Telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Qadar. Pada malam Qadar. Ya hadirin, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, sebahagian ulama menyatakan makna menurunkan di sini enggak demikian. Sebab Al-Qur'an kan kalamullah. Tapi makna menurunkan artinya Allah memperkenalkan kepada hambanya akan firman-Nya untuk menjadi tuntunan bagi kehidupannya. Seperti itu, ya. Jadi sebab Al-Qur'an kalamullah al-mu'jiz al-munazzal 'ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitatil amin Jibril alaihi salam al-mabdu'u bi surah al-Fatihah wal mukhtatam bi surah An-Nas. Itu Al-Qur'an kalamullah al-mu'jiz. Jadi kalamullah berarti ya sifat yang berada pada zat, enggak bisa dipisahkan. Dan kalamullah itu adalah qadir. Ya hadirin. Jadi makna menurunkan di sini ulama menjelaskan ada dua macam penurunan. Kalau di kita hadirin, nuzulul Quran kapan? Nuzulul Quran, peringatan nuzulul Quran 17 Ramadan. Itu diambil dari Yaumal Taqal Jam'an, hari bertemunya dua pasukan. Apa maknanya? Perang Badar. Kapan perang Badar? Tanggal 17 Ramadan. Itu di kita ulama kebanyakan di Indonesia, di negeri kita. Cuman di Timur Tengah banyak yang merayakan nuzulul Quran bukan tanggal 17. Ini khilafiyah, jangan dipermasalahkan. Ya, masing-masing punya dalil. Kalau khilafiyah, na'am, wajib kita untuk bertoleransi, tidak menyalahkan. Kita malam 17, kalau Timur Tengah malam 27 nuzulul Qurannya. Kenapa malam 27? Karena dalilnya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Qadar. Lailatul Qadar, mari kita lihat dalam hadis Sahih Bukhari, di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, taharrau lailatul qadri fil ashr al-awakhir min al-witri min Ramadan. Cari benar-benar oleh kalian Lailatul Qadar dari 10 malam terakhir di bilangan ganjil dari bulan Ramadan. Pertanyaan, 17 Ramadan udah 10 malam terakhir belum? Belum. Begitu, ya. Berarti belum. Nah, berarti mereka pun ada punya dalil, ya, 27 Ramadan. Bahkan ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Lailatul Qadri Lailatul 27. Lailatul Qadar itu malam 27. Cuman yang terkuat adalah Nabi tidak menjelaskan secara implisit, eksplisit tentang kapan Lailatul Qadar tersebut. Kenapa? Karena kita mesti jaga. Kita mesti jaga betul-betul, ya, sampai Nabi mempraktekkan sendiri iktikaf 10 hari terakhir Ramadan enggak pernah Nabi tinggalin. Nah, 10 hari Ramadan Nabi nggak pernah Nabi tinggalin. Tiap tahun sampai wafat 10 hari terakhir tuh Nabi di masjid. Ini ya. Kalau kita 10 hari terakhir pengen lebaran gimana? Kalau Nabi di masjid aja. Kalau kita segala macam deh, ya. Cari sepatu, cari atasan, cari ya, 10 hari terakhir. Nah, hadirin ya. Jadi demikian itu perbedaan. Ada penurunan secara jumlah wahidah sekaligus, dan metode kedua ada penurunan
secara berangsur-angsur atau bertahap selama masa 22 tahun 2 bulan 22 hari. Kalau yang sekaligus, nah itu yang ditunjukkan oleh ayat ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam qadar. Kan kita tanya, Al-Quran memang turunnya sekali doang. Kok ini ayat sekali bilangnya? Nah, ya, berarti yang dimaksudkan adalah jumlatan wahidah, sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Sama'id Dunya. Dari mana? Lauhul Mahfuz ke Sama'id Dunya. Nanti dari Sama'id Dunya Allah perintahkan kepada malaikatnya, yakni pimpinan Malaikat Jibril alaihissalam untuk membawanya untuk disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Sama'id Dunya ke dada dia Rasul sallallahu alaihi wasallam selama masa 22 tahun 2 bulan 22 hari atau katakan 23 tahun. Kenapa? Sebab periode Makkah 13 tahun. Kalau periode Madinah 10 tahun. 13 tambah 10 jadi berapa? 23, ya, 22 tahun 2 bulan 22 hari berarti kan udah masuk 23 hitungannya. Nah, jadi hadirin sekalian, wa ala kulli hal ini Lailatul Qadar Allah firmankan pula Lailatul Qadri khairun min alf syahr, ya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Nah, ini untuk mengungkapkan sedemikian agung dan mulianya apa yang akan disampaikan. Wa ma adraka. Tahukah engkau apa itu malam qadar? Wa ma adraka. Kalau ada ungkapan Al-Quran seperti ini, wa ma adraka berarti untuk mengagungkan sesuatu yang akan dibicarakan. Ini bahasa Al-Quran. Kita nggak bakal bisa paham kecuali kita belajar bahasa Arab secara mendalam. Kita hadirin. Jadi kalau orang wala nahu, wala sorof, wala balagha ma'ani bayan badi istiqam, fiqhulullah segala macam ini nggak paham, dia nggak ngerti, udah kelas. Jangan pernah berbicara tentang Al-Quran. Kenapa hadirin? Nabi dia ancam sama Nabi, man qala fil Quran bi ra'yi falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbicara tentang Al-Quran sesuai semata-mata, cuman pakai akalnya tanpa didasari dan disiplin dengan syariat yang memadai, bersiap-siap menempati tempatnya di neraka. Hadirin, ya, yang sembarang menafsirkan Al-Quran mesti paham penafsiran dari Nabi yang pertama, tafsiran para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, kemudian imam-imam besar dalam mufassirin, para ahli tafsir, belum usulul fikihnya, belum buat fikihnya, belum ilmu bahasanya, belum ilmu hadisnya, dan seterusnya dan seterusnya. Insyaallah bukan hal yang gampang hadirin. Nah ini, ya, jadi kalau kita lihat, kalau ada seseorang menurut saya ini ayat, lah ente siapa? Ente mufasir, mujtahid, bukan, udah kelas ikut ulama. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya jika kalian tidak mengetahui. Nah, walhasil dari ayat ini, wa ma adraka ma Lailatul Qadr? Lailatul Qadri khairun min alf syahr. Malam Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun kalau kita mau hitung. Artinya kalau orang udah dapetin, ya, ketenangan saat beribadah di salah satu malam ganjil, ya Allah, nikmat luar biasa. Udah habis lebaran nggak usah ibadah lagi, kan udah dapet 83 tahun ibadah. Bukan begitu maknanya. 83 tahun yang dimaksud dapat pahala orang yang beribadah selama 1000 tahun, begitu, bukan kagak ibadah lagi. Nah, hadirin, ya. Jadi khairun min alfi syahr. Nah, ini makna sempit sekarang. Tanazzalul malaikah. Tanazzalul asalnya tatanazzal. Tanazzalul malaikah. Taknya dibuang. Tuh. Ya. Nih, filape, madi bukan, mudorek bukan. Kalau orang baru belajar nahu dibingung. Ya, lah, ini memang dibuang taknya, jadi tinggal atu. Tanazzalul malaikatu. Malaikatu jadi fa'il dari tanazzal. Ya, tanazzalul malaikatu warruhu. Turun pada malam tersebut malaikat juga, malaikat Jibril.
Ya Ustaz, malaikat Jibril kan malaikat, kenapa disebut lagi? Malaikat Jibril kan udah masuk dalam makna malaikat. Tanazzalul malaikatu waruhu. Ruh di sini bukan roh orang meninggal, bukan. Ruh di sini siapa? Ar-Ruhul Amin. Malaikat Jibril alaihis salam. Ini makna ruh. Nah, makanya pakai tafsir. Alhamdulillah. Ya sebelumnya saya ulang dulu baca tafsir nih. Haram gitu kalau bicara tanpa tafsir, tanpa ilmu. Ya hadirin, baca tafsir, jangan terjemahan. Enggak cukup memahami Quran dengan terjemahan, ya. Tanazzalul malaikatu waruh, dan juga malaikat Jibril. Kenapa disebut lagi malaikat Jibril? Ini namanya lita'zim. Kayak kita ngomong begini. Hadirin hadirat yang saya muliakan, Bapak RW, Bapak RT, pertanyaan. Bapak RT, Bapak RW masuk dalam makna hadirin kan? Masuk. Kok disebut lagi? Untuk memuliakan dengan penyebutan secara khusus gitu. Ya. Jadi tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka. Biizni rabbihim min kulli amrin salam. Min kulli amr, untuk mengatur segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Sejahtera pada malam itu sampai terbit fajar. Subhanallah. Ya, jadi oleh sebab itu udah jangan sampai lalai-lalai. Yang kemarin baru 1 juz sehari, tambahin 2 juz sehari. Kalau bisa 3 juz. Begitu. Ya. Kalau Ramadan udah ya kurangin. Bicara dunia kurangin. Emang cobaannya Masya Allah, gimana mau kurangin San? Ya, yang namanya di pasar ramenya sekarang. Kalau kita nggak dagang dari pagi sampai sore, kapan kita dapat fulus lebihan? Nah, ya. Itu ujiannya emang begitu. Ya, jadi kalau kita udah mulai yakin akan rezeki Allah, ya, kemudian kita udah terbiasa namanya amal ibadah, kita berharap kelalaian dari sebelum Ramadan kemarin mudah-mudahan jadi obat nih ibadat pada Ramadan, obat supaya kita bisa kembali taat ibadat pada Allah, enggak jadi orang yang lalai, enggak jadi orang yang tutup hatinya dengan dunia, orang yang selalu ya mengharapkan pahala dari Allah, orang yang tidak tertipu dengan segala gemerlap dan rayuan dunia. Nih kita harapkan demikian. Oleh sebab itu hadirin perlu pembiasaan. Perlu pembiasaan biar jadi kebiasaan. Kalau belum jadi kebiasaan, bukan susah lagi. Orang kenapa bilangnya susah? Apa? Susah, bukan susah lagi, susah. Kenapa? Contohnya nih hadirin, ada kucing. Kucing kebiasaannya apa? Nguber tikus. Kucing apa? Nguber tikus. Kucing dilatih megang lilin. Bisa kucing dilatih megang lilin. Nah, akhirnya sang pemilik rumah, nih kalau ntar malam kita makan malam dengan penerangan lilin yang dipegang kucing, antik nih. Ya udah deh, kita taruh aja tuh kucing di pinggir meja, biar dipegangin aja lilin, biar menerangi makan malam kita. Ntar baik. Akhirnya beneran, tuh kucing ditaruh di pinggir, disuruh pegang lilin, sekeluarga pada makan. Lagi enak-enak makan, tikus lewat. Apa yang dilakukan kucing? Apa yang dilakukan kucing? Nguber tikus. Ya, karena kebiasaan kucing bukan megang lilin. Kebiasaan kucing apa? Nguber tikus. Begitu hadir. Ya, nah kalau kita nggak biasain ibadat, ya Allah berat. Kita mau bangun malam tahajud, kita mau duha, baca Quran. Ya sekarang kan gitu. Ya, jadi demikian ini. Tandanya gimana saat kalau kita dapetin Lailatul Qadar? Udah, nanti habis lebaran nih, yang tadinya lalai, banyak zikir di jalanan, nggak ngomel dulu, istighfar dulu, Masya Allah. Ya, yang males ke pengajian, ke masjid, jadi rajin. Yang tadinya seuzon aja orang, sekarang baik sangka. Yang tadinya bakhil banget, sekarang jadi baik. Ya. Tuh, ya, perubahan dari baik kepada dari buruk kepada kebaikan.
Ya, dari lalai kepada ingat kepada Tuhan. Inilah hadirin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua akan kemuliaan daripada Lailatul Qadar. In uridu illa al-islam sata'tu tawfiqan bil 'afwi wa tawfiq. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.